banyak yang terjadi di ranah skena sepak bola Indonesia, dan apa yang terjadi kita bahas di sini sampai kali kita santuy mengudara lagi. Kali ini gue nggak mau bahas yang luar negeri dulu, gue mau ke dalam negeri. Jadi bahasannya kali ini singkat saja, nggak usah lama-lama. Kalau ngebahas pertandingan nasional kemarin, itu nanti beda lagi ceritanya. Dan gue akan membahas tentang yang kemarin main aja deh, yang timnas kemarin. Gue sih menonton ya 90 menit full, dan yang gue banyak melihat di sini adalah tim ini terlambat, bukan terlambat panas, belum panas, ditambah lagi mereka banyak pemain muda yang rata-rata belum punya pengalaman kayak waktu kemarin di AFF, karena memang ini kan spotnya untuk U23, yang paling udah ada kan paling cuma kayak Egy, Witan, terus Tawi, Ricky Kambuaya, Irfan Jaya, Sahrudin, itu yang udah pengalaman kemarin yang baru runner up AFF, dan minus Pratama Arhan. Nanti gue ada bahasan sendiri soal Pratama Arhan habis yang bahas timnas ini dulu. Jadi kemarin pas lawan Vietnam, gue ngerasa memang di situ seluruh pemain mungkin kaget ya. Mereka mungkin kayak nggak terbiasa juga, belum terbiasa dengan kompetisi sekelas yang udah benar-benar kompetisi sekelas SEA Games yang dimulai turnamen kayak gini. Mereka juga baru banyak yang selesai Liga 1 baru selesai, jadi bisa dibilang ini cukup memberatkan juga bagi pemain dalam menghadapi situasi yang sulit juga di pertandingan kemarin. Kita kebobolan 3 gol itu, padahal Adi Satrio bermain cukup bagus di posisi kiper, tapi karena terlalu banyak menyerang, akhirnya yang terjadi adalah kita kecolongan 1-3 gol, dan ini juga cukup mengkhawatirkan ya, terlebih penyerangnya yang dipercayakan posisinya kepada Irfan Jauhari tidak memberikan uh, positif notes kepada pemain kita untuk lini depan. Makanya itu kasihan Egy yang harus bekerja keras, Egy, Witan, bahkan Sadil, Mako yang bekerja keras semua untuk memberi umpan-umpan manja kepada Irfan Jauhari, tapi Irfan Jauhari tidak bisa menyelesaikannya dengan sempurna karena sampai terjadi pergantian kan, dari Kuate nggak works langsung ke Marcelino, jadi benar-benar Kuate dan Marcelino harus bergantian mau nggak mau untuk menjadi finishing akhir di lini depan Indonesia, dan mereka juga nggak siap. Jadi memang intinya di pertandingan kemarin tim kita memang nggak siap, apalagi sampai dibobol sama timnya Pak Hangso. Dan kita sebenarnya juga udah dari awal turnamen pun sudah banyak dirugikan, terlebih dengan fasilitas tempat latihannya yang benar-benar hancur parah, kotor, jorok. Tapi kabar terakhir sih sekarang udah diperbaiki sama Polres Vietnam dan Camat Vietnam agar tempat latihan mereka lebih diperbaiki. Dan kalau gue lihat tempat latihan itu juga itu lebih parah daripada di Indonesia. Bener-bener rumputnya aja pun tebalnya udah kayak rumput buat tempat sapi tidur, bukan kayak tempat buat latihan bola. Sementara timnas Vietnam, mereka sampai dikasih fasilitas sebagus-bagusnya, ini kan udah menunjukkan bahwa Vietnam ingin menang sendiri. Mereka benar-benar tidak sportif untuk lawan-lawannya, sampai lawan-lawan dikasih fasilitas yang ancur-ancuran. Bahkan mungkin terkesan kita diremehkan. Tapi ya, di pertandingan berikutnya sih kita berharap semoga lawan Timor Leste kita bisa meraih gol yang banyak dengan dapat 3 poin dan dapat gol yang banyak, termasuk kita bisa menggilas Myanmar. Dan ya kalau lawan Filipina kita masih berharap emas lah, karena Filipina cukup kuat, mereka diperkuat pemain yang punya darah Eropa rata-rata dan bermain di klub-klub yang bermain di kompetisi Asia. Jadi kita wajib harap cemas lawan Filipina. Kalau kemarin kita benar-benar udah siap pada saat lawan Vietnam, mungkin 2 pertandingan berikutnya bisa kita sikat, dan di pertandingan terakhir lawan Filipina mungkin kita minimal bisa main imbang. Itu sih untuk gue sih dari kacamata gue untuk pertandingan SEA Games yang kemarin. Dan pertandingannya kalau nggak salah Timor Leste itu hari Selasa tanggal 10 jam 7 malam lagi, nontonnya di RCTI ya, ada di RCTI Plus atau di Vision Plus. Nah itu ini udah cukup dari gue. Kali ini gue mau membahas tentang Pratama Arhan. Jadi ini ceritanya gini, ini semua terjadi tuh gara-gara Arhan tuh sebenarnya harusnya udah disiapin saat pertandingan
Tokyo Verdy melawan Vegalta Sendai. Di kandang sendiri malah di Ajinomoto Stadium. Makanya itu kan momennya bertepatan karena Tokyo Verdy juga mengadakan Indonesia Fest. Indonesia Fest itu festival Indonesia. Ini sebenarnya festival umum yang diadakan oleh KBRI Jepang juga di Golden Week. Buat yang teman-teman belum tahu Golden Week itu, jadi Golden Week itu adalah peringatan libur 1 pekan yang dibuat oleh pemerintah Jepang dalam rangka memperingati peringatan konstitusinya negara Jepang. Ya, itu yang gue tahu sih sekilasnya tentang Golden Week. Nanti teman-teman juga bisa searching aja sendiri. Kalau ini mungkin gue salah, tapi ini informasi yang gue dapat berdasar gue sering nonton kartun sama baca komik gitu aja sih tentang Golden Week. Dan harusnya di Golden Week kemarin itu jadi momentum di mana Arhan akan diturunkan, tapi ternyata Arhan nggak fit. Dia katanya ada cedera ringan di last minute pada saat latihan terakhir sebelum lawan Vegalta Sendai. Mungkin beruntung ya, Tokyo Verdy bisa menang dari Vegalta Sendai 3-0, tapi yang membuat publik yang nonton WNI yang gratis datang nonton ke Ajinomoto Stadium dan juga kita yang di Indonesia adalah kecewanya. Arhan tidak datang sama sekali. Gue bahkan nggak nonton pertandingan itu sama sekali karena gue udah bilang selama Arhan belum main gue nggak akan nonton pertandingan Tokyo Verdy. Karena ini kan harus membandingkan ya antara Arhan dan Asnawi progresnya kayak gimana. Cuman karena Arhan belum kunjung main, gue juga bingung mau menilai Arhan kayak gimana karena dia cuma latihan terus kan. Nah, permasalahannya adalah yang terjadi adalah Arhan itu sudah terlambat memberikan statement tentang kondisi terakhir dia sebelum pertandingan. Makanya penonton yang sudah harap-harap cemas strategi line up itu nggak ada nama Arhan karena seperti yang diketahui nomor punggung Arhan itu adalah 38 di Tokyo Verdy dan itu publik juga nggak ngeliat nomor 38 itu sehingga dan Tokyo Verdy terlambat juga memberi statement. Makanya nggak heran kalau netizen Indonesia tuh marah-marah. Mereka udah hujat, maki, caci, bahkan sampai uh, nulis di komennya Tokyo Verdy di Instagram Tokyo Verdy bilang udah unfollow aja lah, udah hujat aja, cibir aja, ngapain juga datengin Arhan kalau cuma buat jadi marketing di Indonesia. Anda harus tahu Tokyo Verdy sebelum ada Arhan itu followersnya udah banyak di Jepang. Ini salah satu klub besar loh. Tokyo Verdy ini klub besar di Jepang, pernah juara Champions League Asia. Terus sekarang punya direkturnya adalah legenda Jepang asal Brazil, Rui Ramos. Terus lu masih mau ngata-ngatain Arhan kayak gitu, dan J2 ini juga jadi jalan salah satu jalur tercepat kalau lu pengen main di Eropa. Kalau lu main di J2 ada kemungkinan besar untuk bisa main di uh, kompetisi Eropa. Udah banyak kok contoh-contohnya dari masa masa Masaya Okugawa yang sekarang main di Arminia Bielefeld itu dia jebolan dari J2. Jebolan aja itu Masaya Okugawa yang sempat main di RB Salzburg bareng Minamino itu dia jebolan J2. Arhan itu udah beruntung dapat Tokyo Verdy ke ibu kota dan sekarang lagi berpeluang untuk naik ke J1. Arhan di sini bisa dibilang sudah dapat kesempatan yang baik. Cuma di sini publik nggak sabaran karena mereka pengen mengatakan mainnya kayak gimana karena publik itu melihat tentang CV dia sebagai best young player atau pemain muda terbaik di AFF kemarin. Buat perjelas ya buat kalian netizen-netizen tak tahu, netizen-netizen yang cuma berani berlindung di balik HP atau di gadget kalian, gue bilang kalau itu bingung juga jawabnya, mau marah juga malas. Um, Kalau misalkan kalian ngelakuin itu, kalian mempermalukan diri kalian sendiri dan mempermalukan publik sepak bola Indonesia. Kalau kayak gini terus, Verdi bahkan klub Jepang lain itu pasti udah nggak mau pakai jasa pemain Indonesia. Padahal mereka udah sangat terbuka memberikan slot ASEAN dianggap sebagai pemain lokal dengan tujuan ingin membangun sebuah ekosistem sepak bola Asia agar bisa menjadi top global di sepak bola dunia. Tapi kalian masih mencibir Arhan, suruh balik aja, main aja di Liga 1. Seperti yang gue sebutkan, jangan pernah membawa embel-embel best young player di AFF sebagai jaminan lu starter. Kenapa? Lu nggak bisa lihat dari situ. J-League itu ekosistem berbeda. Mungkin di ASEAN Arhan adalah jagoannya di back kiri. Tapi kalau di
level yang sudah setop Jepang, Korea Selatan, bahkan Qatar. Jangan membawa embel-embel itu. Lo akan kembali harus dari nol kalau udah di Jepang. Karena apa? Secara teknik, secara kekuatan fisik, Jepang itu sudah mendekati level yang di Eropa. Karena mereka sudah punya programnya berjenjang selama bertahun-tahun pembibitan ini. Dan mereka sudah mulai bisa mendekati kualitas di Eropa. Jadi kalau misalkan teman-teman masih kata-katain akan suruh balik lah, akan cuma jadi marketing Tokyo Verdi, sebenarnya kalian mikir dulu pakai otak kalian. Dan kalau kalian banyak yang minta Aran harus main banyak, kompetisi J-League itu ada 42 pertandingan. Paling mentok Arhan cuma dari 42 itu cuma paling bisa main paling banyak 12 pertandingan di Liga di musim pertama. Plus main di babak-babak awal di Emperor's Cup. Buat yang nggak tahu, Emperor's Cup itu adalah piala Kaisar Jepang atau piala Jepang atau piala Cikinya Jepang. Tuh, atau ya Copa lah, piala piala Jepang ini. Paling banter Tokyo Verdy yang akan main memainkan Arhan 10-15 menit terakhir babak kedua. Itu mungkin untuk periode pertama ini ya 12 pertandingan di J-League plus babak-babak awal Emperor's Cup paling cuma itu doang kok musim ini, karena perlu adaptasi juga kan, pemain yang datang dari negara 2 musim harus bermain di lingkungan yang 4 musim yang jauh lebih berat. Itu yang harus kalian camkan. Jangan kalian menuntut tapi nanti kalian kecewa kalau akan ini nggak bagus. Biarin aja akan berproses, bertumbuh, dia nikmatin adaptasinya. Kalau dia udah merasa udah siap, dia pasti akan dimainkan kok. Masih ada berapa pertandingan? 14, sekarang 15 ya, 15 pertandingan. Ya udah sekitar 15 pertandingan, artinya lu masih punya 17 pertandingan lagi dan masih ada Emperor's Cup. Sambar-sambar aja, pasti main kok. Pasti main. Gak usah khawatir soal itu. Baru dan pelan-pelan nih, kalau misalkan di 10-15 menit pertama dia udah bisa menunjukkan permainan yang bagus sebagai back kiri, nanti ditambah menitnya lagi kan 20 menit atau 30 menit babak kedua, baru ntar babak kedua full, bahkan musim kedua paling cepat musim kedua ini bisa main satu babak penuh di setiap pertandingan. Dan balik lagi itu harus dari niat dan kerja keras Arhan juga, dan kita juga harus tetap mendukung Arhan berkembang di situ. Soalnya gue juga ingat gini, kayaknya gue juga nggak pernah dengar tuh kasus di mana Witan, Egy, Sadil, Asnawi itu netizen atau rame-rame, bahkan Bagus pun yang jarang dapat hukuman karena cedera itu di kata-katain tuh, kata-katain di kolom komen klubnya. Jadi tahu gue tuh nggak ada kasus kayak gitu ketika, dan sekarang nggak Witan, Egy, Asnawi, Sadil, bahkan Bagus sekarang di 2 pertandingan sisa dipercaya, walaupun belum tentu, walaupun nggak akan diperpanjang kontraknya sama Utrecht, Jong Utrecht. Mereka tuh udah, mereka bekerja keras semua loh, dan sekarang terbukti kan, walaupun di Sendika Egy sama Witan lagi bermasalah klubnya, Asnawi sekarang pelatihnya nggak serius buat ngangkat Ansan, jadi ya mereka tetap sabar kok, mereka tetap profesional, mereka tetap berkomitmen, dan mereka terus bekerja keras konsisten untuk bisa terus menjadi pilihan utama. Jadi dipikir gampang bermain di luar negeri, di Eropa, bahkan di top Asia. Nggak gampang. Lo harus bisa adaptasi itu. Lo harus mengubah mindset ketika lo keluar negeri. Lo harus mengubah dari cara makan lo, pola makan lo, dari adaptasi bahasanya, adaptasi kehidupan di sana. Walaupun berbeda dengan budaya kita, tapi lo harus belajar. Karena kenapa? Kalau lo nggak belajar, lo akan homesick, lo nggak akan betah dan lo minta pulang. Karena terbukti kan, eh, mereka semua bisa bertahan di luar negeri, dan lo nggak khawatir kalau soal makanan. Kalau misalkan mereka mau cari makanan halal, kan bisa tanya ke KBRI terdekat nih, apa aja restoran halal. Itu kan gampang, ada KBRI bisa bantu. Terus um, kalau kendala bahasa, itu udah disiapin penerjemah. Jadi kalau lo belum lancar banget, lo bisa minta tolong penerjemah sambil lo belajar juga. Jadi semua hal kayak gitu, termasuk kalau masalah kangen keluarga, sekarang udah banyak, ada WA, ada Zoom, semua bisa dipakai. Jadi buat sekarang tuh kendala pemain kita keluar negeri itu nggak ada, balik lagi ke mindsetnya. Dan kalau soal dapat kesempatan ya lo harus berjuang di latihan. Kalau lo bagus di latihan lo akan dilirik kok untuk
dapat kesempatan menit bermain, even itu cuma 10 menit atau 15 menit, yang terpenting adalah lu kerja keras, konsisten di latihan lu. Itu yang lu butuhkan. Jadi jangan ngecibir kalau misalkan Ahan belum dikasih menit bermain. Fans yang baik itu yang mendukung Ahan harusnya bersabar. Kalian juga ngedukung Asnawi, yang ngedukung Witan, ngedukung Egi. Itu sabar kan, buktinya sekarang mereka bisa bermain, dipercaya sama pelatihnya. Masa sama Ahan kan memberikan perlakuan gak fair kayak gitu, memberikan perlakuan gak adil kayak gitu. Gue bertanya-tanya kepada fans Indonesia, apakah perlakuan kearahan dengan perlakuan kepada Egy, Witan, Sadil itu fair atau enggak? Buat kalian kan harus ngaca gitu. Kalau kalian memperlakukan Witan dan Egy biasa-biasa aja karena mereka dapat menit bermain, tapi lu memperlakukan Arhan seperti itu karena embel-embel base young playernya, kalian mikir lagi deh. Kalian kayaknya emang harus keluar negeri kan, harus belajar kerasnya hidup di luar negeri itu seperti apa. Itu aja kalau dari gua. Dan semoga dengan pesan gua ini, teman-teman yang pecinta sepak bola timnas, gua nggak bilang liga ya, karena kita juga nggak banyak yang cinta liganya, hanya fans-fans kapro yang suka sama Liga 1, dan ya karbitan gitu aja. Dan buat kita yang cinta timnas, dukung teman-teman kita yang main di luar negeri itu sepenuh hati. Dukung, beri semangat supaya mereka bisa dapat, supaya ketika kita memberi mereka dukungan dan semangat, mereka tuh akan terus semangat untuk bisa bertahan di luar negeri. One day kan kita belum tahu, bahkan mungkin Witan, Egy, Bagus, Kelana, atau bahkan Kuailat Mustafa, nanti mereka bisa mendekati jauh lebih besar lagi nih. Dan dukung mereka untuk jangan sampai balik ke sini intinya. Jangan sampai balik ke Indonesia, jangan balik ke lingkungan sepak bola toksik di sini. Kita berharap semoga juga teman-teman kita yang di SEA Games yang ditulun U23 dan U19 juga akan mengikuti jejak teman-teman kita yang sudah pada keluar negeri untuk ikut bermain di luar negeri, karena ini juga pesan Sintayong untuk bermain di luar negeri, merasakan atmosfer kompetisi yang jauh lebih besar dan lebih berat dibanding di Indonesia yang atmosfer kompetisinya juga nggak jelas. Oke, itu aja dari gua. Thanks for watching. Ciao.